Semangat pagi anak-anakku, salam sehat, salam SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di pagi ini kita akan belajar tentang teknik pengelasan busur manual atau yang lebih kita kenal dengan pengelasan SMAW. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk dalam KD 3.2 dan KD 4.2 tentang pengelasan pelat posisi 1G. Pada kompetensi inti 3 pengetahuan KD 3.1 yaitu menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul posisi bawah tangan dengan las busur manual atau SMAW. Pada KD 3.1 di atas dapat kita pelajari yaitu tentang pengelasan plat dengan plat dan juga sambungan tumpul posisi bawah tangan atau 1G. Sebelum melakukan pengelasan, jangan lupa APD dipakai karena APD akan melindungi kita dari pengaruh las. Adapun APD yang kita pakai adalah harus melindungi kita dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mulai dari topeng las, sarung tangan, baju kerja, sampai dengan masker dan juga sepatu. Semua harus dipakai agar terhindar dari bahaya pengelasan. Coba bisa kita lihat pada gambar di mana sesuatu yang kelihatannya sepele, tidak menggunakan pelindung kepala, maka mata bisa kena efek dari cahaya pengelasan. Dan itu sangat bahaya sekali karena mata bisa sampai terkena iritasi, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Sebelum menuju ke proses pengelasan, alangkah baiknya kita lihat posisi-posisi pengelasan atau welding position, di mana sambungan pada pengelasan itu terdiri dari butt joint, corner joint,
T-join, lap join, dan edge join. Sedangkan posisinya ada posisi flat, posisi horizontal, posisi vertikal, dan posisi overhead. Pada kesempatan ini kita akan belajar teknik pengelasan flat, yaitu 1G, butt joint, dan corner 1G, corner joint, dan juga edge joint. Posisi pengelasan. Posisi pengelasan yang kita kenal adalah posisi bawah tangan, posisi mendatar, posisi vertikal, posisi di atas kepala. Pada posisi di bawah tangan itu adalah benda kerja yang kita las itu berada di bawah tangan atau di bawah elektroda. Elektroda bisa bergerak secara horizontal. Pada posisi mendatar, itu berarti bahwa benda kerja itu berada di samping dari elektroda. Dan elektroda pada saat pengelasan akan bergerak mendatar. Di elektroda bergerak mendatar di samping benda kerja yang kita las. Yang ketiga adalah posisi vertikal. Pada posisi vertikal, elektroda berada di samping benda kerja yang kita las. Dan elektroda ini pada proses pengelasannya itu bergerak vertikal ke atas ataupun horizontal. Posisi selanjutnya adalah posisi di atas kepala. Di mana pada posisi di atas kepala ini, elektroda berada di bawah benda kerja yang kita lakukan pengelasan. Pada posisi ini, pada proses pengelasannya bisa bergerak vertikal ke kanan atau ke kiri, atau istilahnya dorong ataupun tarik. Pengelasan plat dengan posisi 1G adalah posisi di mana sambungan posisi plat di mana sambungan tumpul untuk pengelasan 1G, benda kerja diletakkan datar sejajar di bawah tangan, sehingga bagian yang akan dilas berada di permukaan. Posisi 1 itu bisa dilihat pada butt joint, itu adalah posisi 1 juga.
Persiapan bahan atau kamuflas. Pembuatan kamuflas dapat dilakukan dengan beberapa metode, tergantung bentuk sambungan dan kamuflas yang akan dikerjakan. Metode yang biasa dilakukan dalam pembuatan kamuflas, yaitu khususnya untuk sambungan tumpul, dilakukan dengan mesin atau alat pemotong gas atau brander potong. Dan juga bisa menggunakan mesin pemotong gas lurus, straight line cutting machine, yang dipakai untuk pemotongan plat, terutama untuk kampuh-kampuh yang di bevel, seperti kampuh V atau kampuh X. Sedangkan untuk membuat persiapan pada pipa dapat dipakai mesin pemotong gas lingkaran atau circular cutting machine atau brander potong manual atau juga menggunakan mesin bubut. Untuk membuat kampuh V dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama adalah memotong sisi plat dengan sudut bevel antara 30 sampai dengan 35 derajat. Pada pemotongan sisi plat dengan sudut bevel ini dimaksudkan agar pengelasan itu bisa sampai masuk ke dalam. Jadi pengelasannya sampai ke dalam setebal plat yang digunakan. Semakin tebal plat, maka akan semakin banyak pengelasan dilakukan pada kampuh tersebut. Yang kedua, untuk membuat kampuh adalah membuat root face selebar 1 sampai dengan 3 mm secara merata dengan menggunakan mesin gerinda ataupun kikir rata. Kesamaan tebal dan juga lebar permukaan root face ini akan menentukan hasil penetrasi pada pengelasan akar atau root. Jadi pada pengelasan akar itu akan ada sedikit tembusan di bawah plat. Selanjutnya, pada persiapan bahan atau kampuh, untuk keperluan sambungan ini persiapannya harus bersih, teliti, dan juga bebas dari minyak. Apabila bahan sudah siap pada persiapan, maka bahan akan kita las catat atau tag well. Las catat atau tag well diperlukan untuk mencegah terjadinya perubahan bentuk dan juga ukuran yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, las catat harus cukup kuat menahan perubahan bentuk dan juga ukuran bila di sisi lain dari bahan tersebut sedang dilakukan pengelasan. Tack-wheel pada sambungan ini harus bersih, bebas dari karat, dan juga root face-nya kita buat dengan menggunakan gerinda atau kikir karena root face-nya kecil. Root face-nya harus sama besar, rata atau sejajar satu dengan yang lain. Membuat las catat sepanjang, ini bisa kita lihat di sini, pembuatan las catat ini bisa sepanjang 10 sampai dengan 15 mm pada kedua ujung bahan, dan yakinkan bahwa kedua kepingan tersebut rapat sejajar dengan root gap. Proses selanjutnya adalah membersihkan hasil las. Jadi setelah kita melakukan las catat, maka kita harus membersihkan hasil las catat menggunakan palu terak dan juga sikat baja. Jika berlebihan, ratakan dengan gerinda potong atau cutting disc. Setelah semuanya bersih, maka kita dapat melaksanakan pengelasan pada jalur pertama atau root ataupun akar. Sambungan jalur pertama, sambungan tumpul kampuh V menggunakan elektroda 6010 atau 6011 dengan diameter 2,6 dengan sudut elektroda antara 60 sampai dengan 70 derajat terhadap benda kerja atau jalur yang akan dilalui tanpa melakukan ayunan. Selanjutnya, melakukan pengelasan jalur kedua. Setelah melakukan jalur pertama, maka pada pengelasan jalur kedua dan seterusnya menggunakan elektroda 6013 diameter 3,2 dengan sudut elektroda yang sama dengan jalur pertama, tapi elektroda di ayun zigzag atau setengah lingkaran. Kemudian, pada saat melakukan pengelasan jalur terakhir atau capping, terlebih dahulu dirapikan, yaitu merapikan jalur kedua atau jalur sebelumnya, diratakan dengan gerinda dengan selebar kurang lebih 17 mm, selebar kampuh dengan kedalaman setengah sampai dengan 1 mm. Setelah dirapikan, maka bisa dilakukan proses pengelasan capping. Setelah proses pengelasan capping, maka bisa dibersihkan dengan menggunakan sikat baja
ataupun dengan wire brush. Setelah dingin, maka kita dapat memeriksa hasil pengelasan yang dikerjakan. Ya, kita memeriksakan hasil pengelasan yang dikerjakan kepada pembimbing atau instruktur. Atau juga kita dapat melaksanakan pemeriksaan sendiri dengan didampingi oleh pembimbing atau instruktur. Pemeriksaan di sini bisa sifatnya visual atau pemeriksaan yang lebih dalam. Apabila pengelasan belum tercapai kriteria yang ditentukan, maka kita bisa mengulangi job tersebut sampai dengan kita bisa mencapai kriteria minimum yang ditentukan. Demikian pembelajaran pengelasan posisi 1G. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat selalu dan juga kita tetap bisa mengembangkan diri untuk bisa menjadi putra-putri terbaik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Setelah kita mempelajari teori tentang pengelasan bawah tangan atau pengelasan 1G, mari kita belajar untuk mempraktekkan apa yang kita dapat dari teori-teori yang telah kita pelajari. APD atau alat perlindungan diri pada proses pengelasan. Yang pertama adalah masker. Masker ini berfungsi untuk menahan semua debu agar tidak masuk pada tubuh kita melalui hidung ataupun mulut. Yang kedua adalah apron yang berfungsi untuk menahan panas agar tidak kena pada badan kita. Yang ketiga adalah lengan. Pelindung lengan ini fungsinya adalah melindungi lengan kita dari panas dan juga dari benda-benda yang berbahaya dalam proses pengelasan. Selanjutnya adalah sarung tangan, kemudian kaplas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tool safety. Ini menahan percikan api las dari atas yang tidak mungkin kita kendalikan. Itu tadi adalah APD yang wajib kita gunakan pada proses pengelasan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan bahan. Bahannya terdiri dari plat, 2 buah plat yang akan kita lakukan pengelasan. Langkah pertama adalah kita membersihkan bagian plat yang akan kita gunakan untuk mengelas. Yang pertama kita bersihkan dari karat atau minyak dengan cara bisa menggunakan gerinda, bisa juga menggunakan wire brush ataupun sikat. Mari kita mulai
mulai pembersihan plat yang akan kita las. Oke, setelah pembersihan, langkah selanjutnya adalah membuat sudut bevel, di mana plat akan kita buat menjadi membentuk sudut 30 sampai 35 derajat. Kita menggunakan gerinda, kita potong bagian salah satu sisi dari plat ini untuk membentuk sudut tersebut. Oke, anak-anakku, setelah terbentuk sudut di sini, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat root face yang berfungsi agar nanti pada saat kita melakukan pengelasan akar atau root nanti tidak mudah jebol. Jadi root face dibentuk di ujung sudut ini sama, ya, sekitar 2 mm. Oke, setelah root face terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah kita persiapan bahan ini untuk di tag weld atau dilas catat. Fungsi dari las catat adalah untuk menggabungkan dua plat ini agar nanti pada saat kita lakukan pengelasan tidak terjadi deformasi pada plat tersebut. Oke, kita perhatikan anak-anakku semua, tag weld akan kita buat, tapi sebelum kita melakukan tag weld, maka kita beri jarak antara plat ini dengan diameter elektroda 2,6. Kita bentuk elektroda seperti ini, kita masukkan, kemudian kita dorong agar kedua plat ini bisa mendekat. Nah, ini adalah jarak yang sudah terbentuk 2,6. Baru kemudian kita bisa melaksanakan tag weld atau las catat. Oke, sebelum kita masuk pada las catat, maka kita harus melakukan pengaturan atau setting pada mesin yang akan kita gunakan untuk melakukan pengelasan. Di sini kita menggunakan Rilon ARC 400G. Ada beberapa tombol knob di sana, tombol pengaturan di sana. Mari kita mulai untuk pengaturannya. Pertama kita nyalakan mesinnya dulu. Pengaturan yang pertama di sini adalah untuk mengatur arus yang akan kita gunakan pada proses pengelasan. Ini bisa kita atur seberapa kita akan menggunakan arus pada saat pengelasan nanti. Untuk yang kedua adalah upforce. Ini adalah pengaturan untuk mengatur kekuatan atau kemampuan dari listrik untuk meloncat dari elektroda menuju ke benda kerja. Terus yang ketiga adalah hot start, di mana ini adalah untuk mengatur panas awal dari elektroda. Jadi di sana elektroda yang belum dipanaskan, maka kita sebelum kita gunakan untuk mengelas, maka harus dipanaskan lebih dulu. Tetapi apabila elektroda itu sudah dipanaskan,
mungkin dengan termos elektroda, maka hot start ini dapat kita tutup atau kita nolkan. Oke, mari kita mulai pengelasan catat untuk mengelas 1G. Oke, kita laksanakan proses pengelasan las catat. Oke, setelah kita melakukan las catat, maka dan juga telah dibersihkan, maka benda kerja ini siap dikerjakan untuk pengelasan 1G. Kita pasang pada cekam yang akan menopang benda kerja pada saat proses pengelasan. Oke, benda kerja sudah siap dilaksanakan pengelasan. Dilakukan pengelasan posisi 1G. Untuk mengelas akar, maka kita menggunakan polaritas DC main, di mana yang dimaksud polaritas DC main adalah elektroda ini masuk pada kutub negatif, maka kita harus merubah arus pada elektroda ini menjadi masuk di kutub negatif, dan pada meja itu masuk pada kutub positif. Nah, bila sudah kita pasang pada cekam, mari kita lakukan pengelasan 1G.
kita melaksanakan las akar, maka selanjutnya adalah kita melakukan fill atau pengelasan isi untuk mengisi jalur yang belum terisi oleh las asar. Untuk itu, maka kita akan merubah lagi polaritasnya menjadi DC+, di mana elektroda mendapat arus positif dari mesin. Sebelum kita melakukan pengelasan isi, maka terlebih dahulu jalur yang akan kita gunakan pengelasan ini kita harus bersihkan, karena di sini masih ada terak yang terjebak. Maka terak ini harus diangkat sampai dengan sebersih-bersihnya. Kita menggunakan grinder. Oke, kita lakukan pemberendaan pada permukaan root. Setelah kita bersihkan, maka kita bisa siap untuk dilakukan pengelasan tahap selanjutnya, yaitu fill. Nanti apabila pada saat fill dan permukaan sudah terpenuhi, maka fill sudah bisa penuh, maka tidak perlu dilakukan pengepingan atau pembuatan las yang jalur yang paling akhir.